Asal-usul karate berasal dari seni bela diri tinju Cina diciptakan oleh Dharma, guru Buddha yang agung, manakala tengah bermeditasi di biara Shorinji, Mt. Sung, Provinsi Henan, Cina. Generasi Dharma selanjutnya menyebut bela diri ini dengan nama Shorinji Kempo yang berakar di Okinawa melalui kontaknya dengan Cina pada medio abad ke-14. Lahirnya karate sebagai seni bela diri diketahui pada abad ke-19 adalah Matsumara Shukon, seorang prajurit samurai. Menurut sejarah, sebelum menjadi bagian dari Jepang, Okinawa adalah suatu wilayah berbentuk kerajaan yang bebas merdeka. Pada waktu itu Okinawa mengadakan hubungan dagang dengan pulau-pulau tetangga. Salah satu pulau tetangga yang menjalin hubungan kuat adalah Cina. Hasilnya Okinawa mendapatkan pengaruh yang kuat akan budaya Cina. Sebagai pengaruh pertukaran budaya itu, banyak orang-orang Cina dengan latar belakang yang berbeda-beda datang ke Okinawa mengajarkan bela dirinya pada orang-orang setempat. Sebaliknya, orang-orang Okinawa juga banyak yang hijrah ke Cina sekembalinya ke Okinawa mengajarkan ilmu yang sudah didapatkan di Cina. Pada tahun 1477 Raja Soshin Nagamine di Okinawa memberlakukan larangan pemilikan senjata bagi golongan pendekar. Tahun 1608 kelompok samurai Satsuma dipimpin oleh Shimazu Lehisa masuk ke Okinawa dan tetap meneruskan larangan ini. Bahkan pengadilan Bahuchon juga menghukum bagi orang yang melanggar larangan. Sebagai tindak lanjut atas peraturan ini, orang-orang Okinawa berlatih Okinawate, begitu mereka menyebutnya, dan Ryuku Kobudo, seni senjata. Secara sembunyi-sembunyi mereka berlatih. Tiga aliran pun muncul, masing-masing memiliki ciri khas yang namanya sesuai dengan daerah asalnya, yaitu Tomori, Shuri, dan Naha. Namun demikian, pada akhirnya Okinawate mulai diajarkan ke sekolah-sekolah. Tidak lama setelah itu Okinawa menjadi bagian dari Jepang, membuka jalan bagi karate masuk ke Jepang. Gichin Funakoshi sebagai instruktur pertama ditunjuk mengadakan demonstrasi karate di luar Okinawa bagi orang-orang Jepang. Gichin Funakoshi sebagai bapak karate dunia dilahirkan di Shuri, Okinawa, pada tahun 1868. Gichin Funakoshi belajar karate pada Azato dan Itosu. Setelah berlatih begitu lama, pada tahun 1916 Gichin Funakoshi diundang ke Jepang untuk mengadakan demonstrasi di Butokukai yang merupakan pusat dari seluruh bela diri Jepang saat itu. Selanjutnya pada tahun 1921, putra mahkota yang kelak akan menjadi kaisar Jepang datang ke Okinawa dan meminta Gichin Funakoshi untuk demonstrasi karate. Bagi Gichin Funakoshi undangan ini sangat besar artinya karena demonstrasi itu dilakukan di arena Istana Shuri. Setelah demonstrasinya yang kedua di Jepang, Gichin Funakoshi seterusnya tinggal di Jepang. Selama di Jepang pula Gichin Funakoshi banyak menulis buku-bukunya yang terkenal hingga sekarang seperti Ryukyu Kempo, Karate dan Karate Kyoan. Sejak saat itu klub-klub karate terus bermunculan baik di sekolah dan universitas. Gichin Funakoshi selain ahli karate juga pandai dalam sastra dan kaligrafi. Nama Shotokan diperolehnya sejak kegemarannya mendaki Gunung Torao, yang berarti ekor harimau. Di mana dari sana terdapat banyak pohon cemara tertiup angin yang bergerak seolah gelombang yang memecah di pantai. Terinspirasi oleh hal itu, Gichin Funakoshi menulis sebuah nama Shoto, sebuah nama yang berarti kumpulan cemara yang bergerak seolah gelombang, dan Kan yang berarti ruang atau balai utama tempat murid-muridnya berlatih. Simbol harimau yang digunakan karate Shotokan yang dilukis oleh Hoan Kosugi, salah satu murid pertama Gichin Funakoshi, mengarah kepada filosofi tradisional Cina yang mempunyai makna bahwa harimau tidak pernah tidur. Digunakan dalam karate Shotokan karena bermakna kewaspadaan dari harimau yang sedang terjaga dan juga ketenangan diri, pikiran yang damai yang dirasakan Gichin Funakoshi ketika sedang mendengarkan suara gelombang pohon cemara dari atas Gunung Torao. Sekalipun Gichin Funakoshi tidak pernah memberi nama pada aliran karatenya, murid-muridnya mengambil nama itu untuk dojo yang didirikannya di Tokyo. Sekitar tahun 1936 sebagai penghormatan pada sang guru. Shotokan adalah karate yang mempunyai ciri khas beragam teknik pukulan, tendangan dan lompatan, gerakan yang ringan dan cepat. Gichin Funakoshi percaya bahwa akan membutuhkan waktu seumur hidup untuk berlatih menguasai untuk penekanan fisik dan bela diri. Gichin Funakoshi mempertegas keyakinannya bahwa karate adalah sebuah seni. Selanjutnya Gichin Funakoshi menjelaskan makna kata kara pada karate mengarah kepada sifat kejujuran, rendah hati dari seseorang.
Walaupun demikian sifat kesatria tetap tertanam dalam kerendahan hatinya, demi keadilan berani maju sekalipun berjuta lawan tengah menunggu. Gichin Funakoshi meninggal dunia tanggal 26 April 1957. Filosofi karate Gichin Funakoshi, di antaranya, karate diawali dengan pemberian hormat dan diakhiri dengan pemberian hormat pula. Kekuatan dipergunakan sebagai pilihan terakhir di mana kemanusiaan dan keadilan tidak dapat mengatasi. Tetapi apabila kepalan dipergunakan dengan bebas tanpa pertimbangan, maka yang melakukan akan kehilangan harga diri di hadapan orang lain. Sekali gerakan dapat membunuh lawan, Ichigeki Hisatsu, pertama-tama kontrol dirimu sebelum mengontrol orang lain. Karate merupakan alat pembantu dalam keadilan, semangat yang utama, teknik kemudian, kecelakaan timbul lantaran kecerobohan, senantiasa siap untuk membebaskan pikiranmu dari yang jahat. Janganlah berpikir bahwa latihan karate cuma bisa di dojo, masukkan karate dalam keseharianmu, maka kamu akan menemukan Mio. Mempelajari karate memerlukan waktu seumur hidup dan tak punya batasan, karate seperti air yang mendidih. Jika kamu tak memanaskannya secara teratur, ia akan menjadi dingin. Janganlah kamu berpikir kamu harus menang, tapi berpikirlah bahwa kamu tidak boleh kalah. Kemenangan tergantung pada keahlianmu membedakan titik-titik yang mudah diserang dan yang tidak. Pertarungan didasari oleh bagaimana kamu bergerak secara hati-hati dan waspada. Berpikirlah bahwa tangan dan kakimu adalah pedang. Jika kamu meninggalkan rumah, berpikirlah bahwa kamu memiliki banyak lawan yang menanti. Tingkah lakumulah yang mengundang masalah bagi mereka. Pemula harus menguasai postur dan cara berdiri, posisi tubuh yang alami untuk yang lebih ahli. Berlatih kata adalah satu hal, terlibat dalam pertarungan sungguhan adalah hal lain. Jangan lupa secara tepat memperagakan kelebihan dan kekurangan dari kekuatan, peregangan dan konstruksi dari tubuh, serta cepat lambatnya teknik. Selalu berpikir dan berusahalah menemukan cara untuk hidup dengan aturan-aturan di atas setiap hari. Tak ada serangan pertama pada karate. Demikianlah makna yang terkandung dalam karate. Karena itulah seseorang yang belajar karate sepantasnya tidak hanya memperhatikan sisi teknik dan fisik, melainkan juga memperhatikan sisi mental yang sama pentingnya. Seiring usia yang terus bertambah kondisi fisik akan terus menurun. Namun kondisi mental seorang karate yang diperoleh lewat latihan yang lama akan membentuk kesempurnaan karakter. Akhirnya kata do pada karate do memiliki makna jalan atau arah.